Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ingkang minulya Bapak Kiai Muhdi Hasan selaku Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sedan, sederek kawula ketua ingkang dungane taksih mandi salih badhe kundur keng umroh nih. Mangke terakhir niki dungane Pak Labib niki wajib nggih. Labuda minhu. Nanti saya gondo niki. Sohibul Hajah Bapak Mas Hinalwardi, di namanya Pak Ain itu Mas Hinalwardi, dia pun salah nggih Pak. Oh anain, niku namanya niku nggih Pak Mas Hinalwardi. Kawan-kawan pengurus harian, Bapak Kiai Soleh, Bapak Duriat, Bapak Mursiduddin, sedaya mawon konco-konco koordinator dan juga anggota yang ada di seluruh penjuru Layisnu Kecamatan Sedan yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama, monggo kita kerentakan mana syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul dan alhamdulillah Mas Hinalwardi ketika kami konfirmasi itu bersedia untuk ditempati. Dadi ngeten Mbah Muhdi niki kula badhe matur. Jadi selama ini saya menjadi sekretaris saya Pak Labib itu Pak Labib tompo mateng. Jadi wong duwe sekretaris saya aku paling bejo lah. Lah piye Kim jadwale istimewa ning ndi lho? Hanya tinggal gitu aku kolone akhirnya nggih pados nyari relasi sinten yang siap untuk di bintek, sinten yang siap untuk istimewaan. Jadi tinggal kedip saya sudah paham. Soalnya kan jadi kula niku kan ya bener-bener rajul ya. Ar-rajulu yakfi bil isyarah. Cukup kedipan kula men paham. Niku kula niku. Dadi mbah napa niku sekretaris Pak Muti niku MWC niku dikedap kedepi ra paham-paham. Lah sampai sama ngene niku ternyata belum ada kegiatan yang pas terakhir itu kegiatan MWC ketemu dengan lembaga dan Bahanam itu nggih teng daleme Pak Muhdi sampai sekarang tidak ada tembusan. Padahal kemarin 3 hari yang lalu saya ditembusi oleh pengurus LDNU Pak Muhdi. Itu beliau minta, Pak, niku pripun Pak urusan katanya mau mensubsidi kegiatan LDNU. Saya bilang, subsidi gampang, tapi harus ketemu dulu. Wong sampai sekarang aja yang di MBC belum ada pertemuan. Belum nggih ngoten, Mbah. Jadi kalau sudah ketemu, jadi nanti itu seandainya kalau Layisnu mau menganggarkan apa itu uang kegiatan selama setahun ngaji bareng Gus Gofur itu kan jelas mereka harus ada istilah simbiosis mutualisme. Jadi mereka juga harus menyponsorkan kota NU, kami juga siap bekerja dan mendukung dan juga membantu secara finansial. Tapi kalau itu tidak ada kan nggih tunggu dulu bahasanya Pak Labib. Soalnya kan niki badhe wonten gawe tumbas mobil niki. Untuk akhir tahun kalau tidak beli mobil Pak Labib sendiri mengatakan gagal. Tahun berikutnya kalau tidak bisa beli tanah juga gagal. Itu sekedar prolog. Pokoknya niki Pak Mas Hinalwardi niki bingah karena yang datang begitu banyak sampai kopi yang ngecang-ngecong niki. Serene kok. Dewa niku Pak Ain niku ngebel tiyang gandri, Kak Asep niku. Kak Asep gak ada gula. Iya iki gula iki penyakit iki. Penyakit gula. Nggih niki kula wasake susunan acara Lailatul Istima Selapanan Layisnu dan pengumpulan koin NU di ranting dadapan rumah Bapak Mas Hinalwardi tertanggal Senin malam Selasa tanggal 19 September 2022. Acara yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah pembacaan tahlil, ketiga sambutan-sambutan, keempat laporan koin NU dan juga pendistribusian keuangan, kelima lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup garis miring doa. Monggo kita kawiti, kita mulai acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga kita bisa istiqomah. Itu saja harapan kita, sakit istiqomah. Karena kalau kita mau istiqomah dalam berkhidmah,
pasti Allah akan menaikkan derajat kita. Itu mesti orang arah orang dari Pak Mufti. Bil khidmati irtafa'u. Kalau kita mau berkhidmah di NU pasti derajat kita akan naik. Kulo niku mboten nyongko, Pak. Saniki terkenal Pak kulo, Pak. Terkenal banget. Karena apa saya yakin karena dengan khidmah kita akan irtafa'u. Allah akan menempatkan kita dalam derajat yang mulia. Entah itu lewat season apapun gitu. Ala hadinah walikulini hadin sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Rabbi firli wali walidi amin. Untuk acara yang kedua adalah pembacaan tahlil kula nyuwun barokah Bapak Kiai Soleh saking Jambian. Semoga Mbak Soleh. Dalam Presiden. Lah begini lho Pak. Sare suara sing apik lho. Dalam. Nggih, padha-padha kiai. Mbak Soleh, monggo Mbak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari baiklah جميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ القادر الجيلاني أصول وأسماء حضرة جميع الراقي أولياء في هذه البرية وإلى حضرة جميع من حياة في هذه البرية وإلى حضرة جميع الذي سعى إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الشريك الذين لم فيها برية وبحرية خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وجميع شيخنا ومعلمنا ثم إلى حضرة جميع الراقي أهلنا وأهل هذه الجماعة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت فعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله والوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل ذكر قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى نحن من الآمنين اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله العلي العظيم وبحمده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى أرواحهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama atas nama Wakil Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sedan, Bapak Kiai Muhdi Hasan, sekaligus arahan kepada segenap pengurus dan juga anggota Laisnu. Sumangga Bapak Kiai Muhdi Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sedaya Punggawa Laisnu tingkat MBC ngantos tingkat ranting ingkang kawula hormati, kula banggakan, kula menake laras kancacim mau. Ngapunten niki cek kiai cek mboten niku kadung mangkon nang undang Bang Cacim kula. Dados kula teng pucuking gunung ngantos pinggiring segara, nang boten wonten mundur kula budhal. Sebabnya kula jenuh dengan MBC. Hiburan kula nenten wasis menika. Kula jujur niku. Dados sekretaris kula niku Pak Mustafa Mojo, bendaharane MBC menika Pak Iping Kenongo. Dadose terasa jumut, nak kula terlasis niku merasa terhibur, di samping itu tanggung jawab bersama. Pancen tanggung jawab bersama itu abot. Sebab apa terjadi ada Jamiah Nahdlatul Ulama itu tahun 4000-an, 1940-an mereka setelah Sayyid Husain terkalahkan oleh Mbah Saud. Itu Mbah Saud mengundang semua ulama sedunia
mau rapat terkait Islam di Hijaz. Hijaz itu dulu sebelum Saudi Arabia itu Hijaz. Maknanya Hijaz cara Bang Cacim niku watu semu klawu. Watune putih semu klawit. Takokake Mas Labib mangke. Dados teng Mekah niku watune iku putih klawu. Ampun carita teng lingkungan Masjidil Haram. Angger teng Hijaz niku nggih teng Kumbah teng mriki munggah medun ngeten iki. Iku nek mboten percaya takoki mangke Mas Labib. Untuk merubah tatanan pundi-pundi Islam, makome Kanjeng Nabi tidak boleh diziarahi. Apapun itu Raja Saud itu ingin disepakati ulama sedunia. Utusan tersebut memakai organisasi. Dulu belum lahir NU, memakai organisasi pondok pesantren. Utusan yang ada itu Mbah Wahab, Mbah Raden Asnawi Kudus, dan Duta Besar Mesir ke Indonesia namanya Mbah Syekh Gonai. Bang Cacim apa? Itu timbulnya kiai-kiai semangat damel organisasi. Lah organisasi menika gabot wong pancen kebersamaan. Dados ana sing lempro niku ya wajar. Kenapa kiai wae berani dan sanggup menciptakan sebuah organisasi? Lah sing kiai arroyan ada aras-arasan niku alasane kurang napa kula mboten paham. Monggo sarang dipikir iku kader-kader saking Lasisnu kula banget tembung kula. Tanpa melewati numpak organisasi gagal ulama Indonesia ke tanah Hijaz. Itu yang usul pertama kali ulama dari Indonesia itu Mbah Wahab. Tidak setuju pundi-pundi Islam di Saudi Arabia itu dihapus karena Islam bukan milik Wahabi tapi milik seluruh umat Islam sedunia. Itu Mbah Wahab. Keren ulama-ulama Indonesia zaman tahun 44-an menit. 24 selawe niku Komite Hijaz, 26 lahirlah NU, inisiatornya Mbah Khalil Bangkalan, gadah murid kondang ngaloko. Daya luwe iku dicurahkan kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Dadose oleh Bang Cacim wau nak gelem khidmah ya munggah no. Kok munggah bali munggah apa terserah niku ne. Kula pancen nembe niki. Dalam periode kula niku nembe niki bentuk lembaga ingkang meramong mencorong kados Lasisnu dereng wonten. Kula teng LDNU nggih muring-muring terus. Pengurus MBC niku ngajine emoh. Lah nek emoh ngaji ku ngalim ya ora apa-apa. Aku hormat nek mau ngaji perkara ngalim. Oh goblok ora gelem ngaji nek ya. Pengurus MBC ku nek dipertanyakan. Padahal Bang Cacim sing nge-live ning viral ning Facebook. Iku purun ngaji. Kula berengake teruji mboten ngawur Bang. Mosok ditinggal nyareka ditinggal jahit ke isapal imriti cara Badur Umaryoto ulu kok mendelu isapal kula remen ari kula hasud kula mosok aku kabeh lali percaceme seling ngoten niku semangate Bang Cacim terbukti wonten Lasisnu kula kok mboten bombong mboten terbukti mergi Labib niku nggih sederek kula Labib itu wajah baru. Sebelum periode saya itu ada Lasisnu, yaitu dari Mas Anwar Bang ya. Kalian Bang Cacim dulu, tapi nggih layamu tu walayah ya wis ngentekno apa? Ora mutu ngentekno biaya.
Nah samangke pun wis kondang ngaloka wonten ing MBC Sedan. Kula yakin, hakul yakin, anu yakin Lasisno Sedan niku wong sing beat mon Gus Bakan Gus Gofur lho, ampun main-main. Dados kula tanpa ana udzur syar'i mesti budal. Nak nyawang Bang Cacem karo Mas Labib ngoten nggih biasa kok. Tapi sing beat iku ora main-main. Kula dijajahi Mbah Yai Maimun. Aja kok nyepele wong-wongan iku. Senajan rido delok gurune. Engko nang gurune gak rido. Ngoten. Terus kula senajan ketua MBC paling tua. Umur kula niku 52 pun, tapi hormat dengan Lasisno. Itu di situ ada barokah yang mengalir. Barokah itu ziyadah fil khair. Wow. Daya linuwih sing ra katon mripat. Atas geraknya pengurus Lasisno Sedan di beat Gus Bahan dan Gus Gofur. Gus Gofur sinten putrane Mbah Yai Maimun, gurune para habaib-habaib Thariqah Mesir. Gus Bah karuan dimamangake napane. Lah kok beat Lasisno MBCNU Sedan. Iku menawa tandingane sak dunya mboten wonten sak dunya Indonesia niku. Yakin. Kula mboten kok umuk niki. Mergi barokah kiai wau, barokah kiai ku daya linuwih sing ora ketinggalan meripat iku ngrubung bantu carana ning perang Badar ngoten diwangi malaikat, pasukane malaikat. Niku saking bombonge kula niku kula radi alah pilek ngoten mawon nggih kula nggih munggah ngoten. Namung mekaten saged kula maturun sangat wis pol matur nuwune, tetapi ini semua hanya belajar apa itu organisasi. Karena di MBCNU Sedan itu lemah, ruh organisasinya lemah. Makanya ada berita dari Gus Muhtar tahun 2027 itu akan vertikal. MBC hanya pelaksana daripada program BC, program PWNU, PW program dari PB. Lah sing ora gelem ya wis mundur ngoten mawon. Lah nasane ki mboten. Kula dikandhani Gus Muhtar niku nggih. Alhamdulillah aku barcah bar khidmah. Lamun layaran wis pantes ngoten. Dados benjange iku nek ora gelem, ora siap, ya genti sing gelem. Karena dievaluasi semua PC itu yang berjalan menjalankan roda organisasi itu cuma 10-15%. Kalau di Sedan 0%. MBC-nya loh, buatan kok lembaganya. Itu abote ngoten panjen Gus Yahya itu membangkitkan ruh organisasi ingkang ngertos kula naten daerah Sedan niku nggih lor niku Pak Nuraini, aktivis NU. Lor Pak Nuraini idul menika jaman Ibnu niku Pak Ketua P3 Sedan niku sinten Pak Duriat? Mbah Serozi. Itu Ibnu duluan. Pak Maksud ingkang tesih gesang niku. Terus Mbah Minan At-Taroki itu zaman Ibnu koncone Gus Muhtar menika. Samangke regenerasi semakin pripun keadaanipun, tapi dipandhegani Lasisno kula yakin hakul yakin saged ngrebaka wonten ing MBCNU Sedan barokah sedaya di Kecamatan Sedan khususnya. Mergi nularake teng Probolinggo. Probolinggo niku langsung program mriki tinggi wonten mau. Setiap kematian wonten saluran air mineral. Lah kula yakin wonten mau barokah baiatnya Mbah Abdul Ghafur Maimun dan Mbah Bahauddin Nur Salim. Semanten
Kurang langkung ngapunten. Usana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian arahan dan juga sambutan dari Ketua Majelis Taklim Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sedan. Selanjutnya adalah sambutan dan juga arahan dari Ketua Lajisnu. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua sendiri, Bapak Muhammad Labib, Sarjana Hukum. Semoga. Nyebutnya rapat ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ingkang tansah kawula mulyakaken panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhdi Hasan selaku Ketua Majelis Ketua Majelis Wakil Cabang Kecamatan Nahdlatul Ulama Kecamatan Sedan. Kula niku mboten apalan. Keranten kula niku hitungane nggih mualaf kados Pak Koyum ngoten niki. Kula nderek teng organisasi NU setelah lulus dari PKP. Pada waktu itu dilaksanakan di Madrasah Aliyah Gandri Rojo atau MAGA. Saya kelompok 5 kalau tidak salah. Terus saya itu dijawab oleh Pak Muhdi. Jadi jasanya Pak Muhdi ini besar terhadap saya. Kalau misalkan tidak Pak Muhdi, mungkin saja saya itu juga tidak kenal dengan organisasi NU. Meskipun saya itu dilahirkan dari seorang rahim aktivis NU, mulai dari mbah-mbah saya sampai bapak saya. Tapi anaknya kok ora patek roh NU. Lah ini diselamatkan oleh Mbah Muhdi. Ya mungkin Mbah Muhdi itu tahu kader-kader sing mangkrak ini nek ora didokok ning nggone organisasi, ya mungkin jadi tukang ngopi. Mampu tidak mampu pada waktu itu saya jawabin insyaallah Mbah. Wong kula niku nggih dereng nate teng organisasi NU. Kebetulan dipasangkan oleh Pak Hakim. Beban berat ini. Dulu ketua Lasisnu, sekarang menjadi sekretaris saya. Nah, podo karo murid diawasi karo gurune, dikon sorogan. Niki kula kalih Pak Hakim. Sehingga hari ini pas ketika saya belum menyampaikan maksud saya, Pak Hakim itu sudah tahu dengan kedipan saya. Nah, itu Pak Hakim. Jadi saya tidak salah dipasangkan oleh Pak Hakim. Terus dipertemukan lagi oleh Pak Yusuf. Pak Yusuf niku jenengan nggih ngertos ki Mbak. Nek ngitung dhuwit niku kalih bank niku menang Pak Yusuf. Kula ngitung ngangge kalkulator, piyambake ngangge pulpen. Niku bener Pak Yusuf. Sekaligus Pak Yusuf ini saya lihat bener-bener amanah. Ketelingso dhuwit 1000 untuk nelpon kula niku ping 3. Ketoke ora tau tanggu tapi kok tanggu kok kalong. Bahkan kalau memang kurang digenepi. Itu Pak Yusuf, istimewanya Pak Yusuf. Beda dengan bendahara yang dulu. Ketika Pak Hakim, sinten Pak Hakim? Pak Anwar. Nek ora genep, ya siku ora genep kok malah dilangi sing ora genep. Iku Pak Anwar. Wong teko niki. Nggih. Nah, itu Pak Anwar pada waktu itu. Ya, tapi dengan masuknya ke kepengurusan hari ini, Pak Anwar juga berjasa. Mobile Pak Anwar itu selalu siap digunakan untuk operasional kegiatan Lasisnu pada periode ini. Katanya menebus dosa.
Muga-muga nggih di sepuro ngoten mawon ya. Nggih. Terus yang saya hormati semua anggota kepengurusan mulai dari pengurus harian sampai tingkat ranting. Tanpa panjenengan semua, saya dengan Pak Hakim ini juga tidak mungkin ada keberhasilannya sampai hari ini. Mungkin tanpa panjenengan itu program yang sudah kita rencanakan juga tidak akan mungkin berjalan. Sehingga panjenengan itu menjadi ujung tombak kami, sekaligus ujung tombak. Nah, ujung tombak itu pasti biasanya kalau di ranting itu ujung tombak. Tetapi yang paling sulit itu ujung tombaknya. Siapa yang siap menjadi anggota Lasisnu, saya yakin rela untuk tombak. Karena saya lihat hampir 90% ini sudah berseragam. Seragam ini tidak lain juga swadaya dari panjenengan semua. Banyak kegiatan-kegiatan Lasisnu yang kita lakukan secara swadaya. Nah, ini kami harapkan bisa menular kepada lembaga-lembaga lain. Tidak lupa yang saya hormati saudara saya ini, putu saya ini, Pak Ain ini, sapa Kim jenenge asli? Mas Sinalwardi ini putu ini, pernah putu, tapi putu ketemu tua. Dulu teman saya bermain, teman ngopi ketika sekolah, tapi hari ini kebetulan katut babon delalah babane putuku. Itu menjadi akrab, lebih akrab daripada saudara Pak ini. Pada waktu kemarin ditelepon oleh Pak Hakim, ditanya siapkah ditempati ijtimaan. Siap, tapi jangan minggu hari ini. Kebetulan bahasanya Pak Ain, kebetulan aku tak syukuran bojoku ketompo P3K. P3K apa? P3K. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini berjalan dengan baik dan berkah bagi keluarganya. Gitu. Bapak-bapak yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita masih semangat untuk menjalankan kegiatan yang selama ini sudah kita rancang setiap 1 selapan sekali, meskipun kadang-kadang itu molor, perlu dimaklumi. Dan hari ini kita hadir dengan semangat baru dan diberi kesehatan sehingga dapat beraktivitas bagaimana kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad. Bikauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, sebenarnya hari ini itu saya pengen diamuk oleh Mbah Muhdi. Setiap istimaan mesti dibombong. Ya, ada istilah atau pepatah Jawa, orang Jawa itu biasanya kalau dipangku itu mati. Saya takutnya itu kalau setiap pertemuan dibombong, setiap pertemuan itu gunggung, itu malah jalannya organisasi ini terseok-seok. Wis rumangsa gedhe ndase nek jarene Pak Yusuf, wis gedhe ndase. Karena tidak ada lembaga yang menonjol dibandingkan Lasisnu. Nah, itu yang saya takutkan. Padahal pengennya kami itu dibimbing oleh Mbah Muhdi selaku MDC. Apa yang salah dari kita itu diarahkan selaku bapak kita Mbah Muhdi ini. Program apa yang kurang, program apa yang harus kita laksanakan. Pengennya seperti itu. Karena kita juga kebingungan mencari program. Ya, meskipun kadang-kadang kita itu sharing dengan ala-ala santri, kita ngopi bareng, membahas masalah program. Kita menyampaikan. Kadang-kadang ya ada yang dieksekusi, ada yang gagal. Termasuk kemarin ono peluang bisnis ceker itu juga gagal karena tidak kita tindak lanjuti.
tetapi itu adalah hasil dari pemikiran kita pada waktu ngopi. Ya, dengan itu semua nanti bisa diaplikasikan di lembaga Lasisnu. Apakah ini baik, apakah tidak? Ya, itu yang menjadi pemikiran awal kita. Ya meskipun kadang-kadang kalau Mbah Muhdik sama Pak Hakim itu seperti kucing sama anjing. Artinya suasananya itu menyek-nyekan, itu karena memang menunjukkan keakraban beliau-beliau ini. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang saya hormati, ada beberapa kegiatan yang memang kami prioritaskan, termasuk tahun 2023 ini, 2022 ini ya, 2022 atau 2023 awal, kita sudah memiliki mobil siaga, mobil serbaguna. Seperti yang saya sampaikan di setiap ijtimaan. Mumpung ya, kebetulan karena kita itu masih mencari program sendiri, kita harus mengeksekusi atau melaksanakan program di 2002 akhir ini dengan maksimal. Ini kemarin sudah saya bicarakan dengan pengurus harian bahwa nanti kita membuka donasi untuk pembelian mobil siaga. Karena kita sudah hitung, kalau kita mengandalkan sebuah kotak koin kecil itu, kita tidak mampu. Karena kita juga memiliki kebutuhan, yaitu program santunan nelayan. Maka dari itu, kita akan membuat proposal. Ini sudah dibuat kemarin oleh Pak Hakim, dan nanti akan diterangkan Pak Hakim isinya apa proposal itu. Proposal ini kami harapkan setiap ranting minimal pendapatannya harus 2 juta. Minimal selama 2 bulan. Ini kan tinggal ini Oktober ya, September Oktober, berarti kan 2 bulan 3 bulanan. Ya, 3 bulan ini nanti kita maksimalkan minimal proposal ini untuk donatur di setiap wilayahnya masing-masing itu minimal 2 juta. Nah, proposal ini kita harus pisahkan dengan pendapatan kotak. Pendapatan kotak nanti akan kita support untuk kegiatan atau program yang lain. Contohnya santunan nelayan, itu biar tetap berjalan. Kita maksimalkan pendapatan kotak. Tetapi untuk pembelian mobil itu harus menggunakan proposal. Minimal kalau saya hitung masing-masing ranting itu harus dapat 2 juta. Itu. Dan nanti baru kita hitung jumlah keseluruhan dengan saldo yang ada dari bendahara. Nanti saldonya berapa, terus ditambah pendapatan panjenengan, sisanya ben sekretaris sing golek. Nah, gagah sekretaris ini. Nah, itu harapan saya. Pokoknya dipisahkan. Termasuk nanti kita akan kerjasama dengan Banom atau lembaga-lembaga lain yang ada di MWCNU. Ngoten Mbah Mudi, termasuk RMI. Karena diakui tidak diakui kami juga berperan dalam pembentukan RMI. Sehingga kami komunikasi insya Allah minimal 5 juta, maksimal 10 juta RMI siap untuk membantu. Terus nanti ya sasaran proposal ini bisa kepada donatur-donatur yang ada di wilayah, contohnya perusahaan penggilingan batu misalkan donatur yang lain, monggo dimaksimalkan minimal 2 juta ya dari masing-masing ranting. Mosok 2 bulan ranting orang entok 2 juta. Karena ini program sudah kita rencanakan sejak awal. Sejak awal sudah kita canangkan bahwa kita mau beli mobil. Sehingga nanti saya anggap gagal ketika kita tidak bisa membelikan atau mewujudkan program tersebut seperti yang disampaikan Pak Hakim. Nah, 2023 nanti akan ada pemilihan ketua baru. Ngoten Mbah nggih. Nah, monggo nanti
Siapa yang menjadi kandidatnya, siapa yang akan mencalonkan diri, monggo siap bersaing. Siap bersaing dengan membawa kurikulum vitae-nya. Ya. Pengalaman berorganisasi misalkan seperti itu. Terus pernah berorganisasi di NU selama berapa tahun. Nah, yang paling berpeluang Pak Hakim ini. Mulai jadi ketua nanti sekretaris di impun pengalaman ini Pak Hakim. Itu yang kami harapkan. Termasuk program-program yang sampai hari ini itu belum bisa terselesaikan. Program apa itu? Program yang belum terselesaikan. Saya lihat tadi ketika dari teman-teman ranting, cocokan keuangan, itu bukunya kok berbeda-beda. Padahal sudah kita sampaikan lembaga atau ranting, ya, ranting yang ada di Kecamatan Sedan itu nanti bukunya atau laporannya itu sudah buku besar, sehingga saya lihat beberapa ranting yang belum memiliki buku besar tersebut itu ranting yang belum dibintek. Kita masih hutang program bintek. Sehingga kami harapkan semua teman-teman yang belum melaksanakan bintek di masing-masing ranting, silahkan mengajukan jadwalnya di Pak Hakim. Karena itu juga penting. Saya pengen tahu lembaganya yang benar-benar factor itu siapa. Lembaganya mulai dari pembentukan awal yang tidak berganti, yang masih semangat itu siapa. Lembaga mana? Apakah itu Ranting Sidomulyo? Apakah Gandri Rojo? Apakah Pacing? Nah, itu nanti akan kelihatan. Bukan hanya pendapatan, tetapi kesehatan kelembagaan ini juga penting. Ya, kalau kita hanya mengandalkan pendapatan, ya, organisasi kok amen akeh-akeh untuk duit, iku alung gawe KSP. Tetapi pendapatan itu juga penting. Pendapatan itu kita gunakan untuk menopang kegiatan-kegiatan yang ada di MWJNU. Hari ini LASIS yang menjadi satu-satunya lembaga yang bisa support kegiatan dengan lembaga lain. Seperti yang disampaikan Pak Hakim tadi, LDNU. Itu juga kemarin pengen disupport oleh LASISNU. Begitu juga dengan Fatayat. Itu juga kemarin mengajukan proposal kepada kita untuk digunakan melaksanakan kegiatan, termasuk Ansor. Nah, nanti ketika lembaga atau banom-banom yang lain sudah kita support, maka kita juga harus pengen ada kontribusi untuk LASISNU berupa memberikan informasi program-program LASISNU, memberikan informasi beberapa langkah-langkah NU, langkah-langkah LASISNU untuk memasyarakatkan lembaga ini, termasuk menyampaikan laporan, karena penting. Laporan itu bagi LASISNU penting. Maka Pak Hakim menyusun laporannya di sosial media sekaligus di setiap ijtimaan. Kalau ada yang belum memberikan laporan atau ada yang salah dalam pelaporan, monggo panjenengan segera menghubungi. Termasuk sosialisasi program-program yang akan kita jalankan. Nah, hari ini istimaan di sini itu memang kami khususkan untuk membahas kaitannya dengan program pembelian mobil. Maka nanti setiap istimaan panjenengan harus memberikan laporan pendapatannya berapa kaitannya dengan program mobil ini. Termasuk Pak Hakim nanti akan memberikan informasi kepada masyarakat di sosial media bahwa LASISNU ini membuka donasi untuk pembelian mobil siaga. Ngoten Pak Hakim nggih. Kita maksimalkan. Mosok 21 ranting hanya membeli mobil
hanya membeli satu mobil kita tidak mampu. Kalau kita hitung misalkan 2 juta kali 21 sudah jelas. Sekaligus ditambahkan dengan keuangan yang ada. Nah, kekurangannya nanti biar dipikir Pak Hakim. Ya. Ini Pak Hakim ini pokoknya enak. Nah, nanti proposal ini akan dibagi oleh Pak Hakim, biar Pak Hakim ini yang bagi. Sekaligus nanti ranting yang tidak hadir bisa dikasih informasi bahwa ada beberapa program yang harus kita selesaikan di tahun 2022 ini. Ya, hutang program. Bapak-bapak yang saya hormati, mungkin kaulo panjenengan itu semangatnya sudah agak berkurang karena usia Lasisnu di Kecamatan Sedan ini sudah 3 tahun, Mbak. 3 tahun. Nah, dengan adanya Bintek itu saya harapkan untuk memotivasi panjenengan semua, termasuk nanti ketika ada mobil itu panjenengan juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat untuk memotivasi bahwa uang yang selama ini kita kumpulkan itu benar-benar bermanfaat, benar-benar kita tasarufkan sesuai dengan program yang kita harapkan. Saya kira itu karena saya tidak bisa berpanjang lebar menyampaikan program karena saya berharap itu memang didukani oleh Mbah Muhdid, tapi kan dibombong terus sehingga mau berkata-kata itu sulit saya. Nah, harapan saya nanti istimaan bisa didukani oleh Mbah Muhdid. Ada program kita yang harus dievaluasi. Saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap. Ini Pak Bendara untuk kami isi untuk penjelasan daripada proposal. Ini adalah proposal dengan judul permohonan bantuan dana pengadaan mobil serbaguna NU untuk melayani jamaah dan jamiah. Untuk melayani jamiah dan jamaah. Jamiah itu organisasi, kalau jamaah adalah warga Nahdlatul Ulama di Kecamatan Sedan. Ini sudah saya tulis, nanti kepadanya adalah nomor 21 UBI Lasisnu 11/11/99/2022 lampiran 1 bendel hal permohonan bantuan kepada YTH Bapak Ibu Saudara warga Nahdliyin yang dermawan. Jadi ini disampaikan kepada warga NU tanpa terkecuali. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah semua anggota yang dipimpin oleh koordinator di masing-masing ranting. Jadi kalau tidak diserahkan oleh koordinator dan ditanggung jawab ya repot. Ini ditandatangani oleh Ketua Sekretaris dan juga Bapak Kiai Muhdi. Sepurane Bang Muhdi, jenengan turu Pak Labib kok asal dipun tandatangani ya. Nama kegiatan adalah pengadaan mobil serbaguna NU untuk melayani jamiah dan jamaah. Tujuan kegiatan pengadaan mobil serbaguna NU untuk melayani jamiah dan jamaah adalah mempermudah dan memperlancar kegiatan-kegiatan pengurus MBC NU, Pak. Kalau ada kegiatan MBC, seandainya kok pengurus MBC mau ke rapat di PCNU, silahkan dibawa. Kalau ada warga NU kok yang sakit atau yang membutuhkan, silahkan dipakai. Itu adalah asas daripada tujuan daripada pengadaan mobil. Yang kedua adalah manfaat dan sasaran. Manfaatnya jelas ya, untuk mempermudah, memperlancar daripada organisasi. Sasarannya adalah jamiah dan jamaah. Kepengurusan ini diambil dari pengurus harian daripada Lasisnu, untuk ketua Bapak Muh Labib Esa, untuk wakilnya Haji Agus Lukman Mabdur,
sekretaris saya sendiri dan juga Pak Mukhlisuddin, tapi ini definitif Pak, tidak pernah ikut. Wah, lebih mengutamakan apa itu namanya itu ansor karena memang mencabang ya. Untuk bendara Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Raudatul Jannah SPDI. Untuk divisi pengumpulan ini saya mau menggunakan jasa daripada Bapak Kiai Mursyidudin, divisi penyaluran Bapak Muhammad Robis Alfaf, dan divisi IT Bapak Muhammad Soleh Menoro. Estimasi dana. Dana yang dibutuhkan untuk pembelian mobil serbaguna NU untuk melayani jamiah dan jamaah adalah sebesar 190 juta. Dengan perincian sumber dana sebagai berikut. Yang pertama adalah kas koin NU. Ini koin NU ini saya tadi malam sudah nelpon sama Pak Labib. Kita tidak boleh menggunakan secara total. Kita hanya mengambil sekitar 70 juta. Jadi sisanya tetap di kas bendahara. Yang kedua, sumber dana dari donatur. Ini donatur ini kata Pak Labib ini yang 50, insya Allah akan ada dana perubahan dari Pemkab ya. Semoga saja itu terrealisasi. Dan yang ketiga, sumber dana dari warga NU per ranting minimal 2 juta. Jadi jumlahnya adalah 42 juta tambah 70. Yang dari donatur atau yang lain 78 juta. Itu adalah termasuk urusannya Pak Labib, kalian pengurus harian untuk mencari 78 juta. Kalau seandainya target dana ini terpenuhi untuk tahun 2022, berarti kita sukses dalam program unggulan, yakni pengadaan mobil. Dan semoga saja untuk tahun 2023 nanti bisa lebih besar, mungkin membeli tanah Pak. Kalau memang NU Sedan MBC NU kok tidak punya gedung, itu saya rasa ya tetap ya kurang gagah Pak. Kurang gagah pokoknya. Kudune ya tahun 2023 terus beralih ke tanah pinggir jalan. Seandainya punya uang 300 nanti yang punya tanah dibisiki, "Mbah, sekali-kali ibadah wakaf kangge." Insya Allah ya dirgani murah lah. Saya asalnya regane 500 dadi ya 250 insya Allah. Gitu, semoga saja. Dan ini yang terakhir adalah daftar donatur kegiatan pengadaan mobil serbaguna. Ini nanti kalau sudah koordinator dan anggota sudah ke masyarakat, turun ke masyarakat untuk mencari bantuan, tolong ditulis, kalau bisa dipoto. Nanti biar nanti kita update di sosial media. Jadi seandainya kok untuk bulan Oktober ini kok, mulai Oktober ya, itu kok sudah akhir bulan kok mencapai berapa gitu, ada laporannya. Untuk bulan November ada laporannya, Desember berarti semoga saja melebihi target. Sehingga kita Desember tanggal 31, bukan tanggal 25 Desember Bang. Kok bareng kenaikan Isam Al-Masih Bang. Nanti kita beli tanggal 1 Januari. Semoga itu terwujud, terrealisasi, dan kita termasuk punya amal soleh menjalankan program sehingga sukses. Itu yang dapat kami sampaikan. Nanti per ranting nanti biar nanti dikoordinir oleh Pak Yusuf ya. Pak Yusuf mawon nanti sekaligus nanti bagian. Saya panggil dulu nomor 1 adalah ranting ganti rojo Bapak Koordinator Bapak Kiai Sadullah. Monggo. Yang kedua adalah B Karangasem sinten nggih? Pak Umar Kiai Umaruddin. Ngene ngatur. Yang ketiga Sido Mulyo. Pak Mahrus moga urus. Aku gak hafal Pak, apa dak C Pak? C apa? Buku lah. Gila, itu buku-buku hijau. Buku hijau. Itu Pak Undi Pak. Untuk D Kenongo, Pak Koyum nggih. Jadi Pak Koyum. Ini Pak.
Untuk Sidoarjo Bapak Kiai Mursyidudin, monggo Mbah. Untuk Mojosari Bapak Komandan nggih. Untuk Menoro Bapak Kiai Soleh, monggo Mbah Soleh. Soleh Laut. Yang selanjutnya adalah dadapan Bapak Yazid atau yang mewakili ya? Oke. Agak dipahami. Bogorjo tidak hadir. Bogorjo. Karas kosong ya. Kumbo Bapak Kiai sapa jenenge iku lali aku bolo kok lali. Asronji. Aja ngono lek. Lemah Putih Bapak Kiai Mulyono, Ustadz Mulyono, mboten Kiai niku Ustadz niku. Lemah Putih Ustadz Mulyono. Candi Mulyo, oh Bapak perwakilan Pak Ali, Komandan Banser, mewakili Bapak ini lah, Bapak Ali. Sambo Gesian, pasang ya. Sambiroto Bapak Ustadz Tawil. Sambong. Masa yang dijawab. Sedan sapa sing aroke niki. Pacing. Nggih. Jambean Bapak Kiai Soleh. Dan yang terakhir ngolahan Bapak Kiai Duriat dan Mas Ikhyar ya, Ustadz Ikhyar. Ini yang tidak hadir pada malam hari ini adalah Bogorjo, Karas, Gesian, dan Sambong. Kami mohon nanti kalau tidak salah saya sendiri nanti akan turun ke Bogorjo, Karas, Gesian, dan Sambong, Pak. Itu yang dapat kami sampaikan, itu dibaca. Mari kita dukung program ini, semoga ini terwujud. Jadi nanti kalau tahun 2023 kita bisa punya program beli tanah pokoknya. Tak paksa pokoknya. Nggih, monggo Mbah. Ngapunten nggih, program-program ingkang badhe dicanangkan niku tawakuf riyen. Tawakuf ku apa ya nggone Pak Bang Tajim? Istirahat sejenak. Sebab informasi dari PJ itu Gus Mohtar itu tahun 2027 itu secara serentak seragam. Dan dilarang keras dari PJ untuk MBC membuat kantor atau apa gedung kantor. Itu ada karena ada program layanan apa Pratama. Dan apa cara kaya Indomaret ngoten niku lho. Indomaret kaya Indo NU ta apa terbiasa. NU Maret ya. Dadose wau kula mboten menyinggung program karena ada pembaharuan secara total, bisa dikata apa revolusi. Dadose program-program yang ada harus sesuai. Bukan sakit program kok. MBC tidak punya program, hanya pelaksana program dari PJ. Jadi akan ada perubahan semacam itu, makanya kalau mau buatan nyinggung masalah program. Perlu diingat sekali lagi, MBC tidak diperkenankan membuat program apapun karena tugasnya adalah pelaksana program dari PJ. Ngoten mawon ngapunten.
Jadi demikian. Jadi kalau untuk mobil serbaguna ini tetap jalan lagi ya. Tapi yang 2027 lah, yang itu yang tidak boleh. Oke, yang untuk selanjutnya adalah pelaporan keuangan koin NU dan juga pendistribusian. Kami mohon kepada Bapak Kiai Muhammad Yusuf, Kiai Polangan, Kiai Pol lah, Kiai Polangan, kalau mau semoga agak. Pendistribusian kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para sepah bini sepah, para bapak kiai sedaya, Bapak Ustadz, Bapak Kiai pemangku masjid, pemangku mushola, pemangku pondok pesantren sedaya mawon nggih. Mugi ingkang kula hormati menika Bapak Muhdi Hasan selaku ketua ketua MBCNU ya. Mugi Pak Labib selaku ketua NU Kerla Sedan, para konco sedaya koordinator desa, ugi kang kula hormati boten kesupen Sohibul Bed, ugi ingkang kula hormati. Langsung mawon iki kula waosaken yatra ingkang masuk saking desa riyen. Kula waosaken nomor setunggal kode A 1.126.500 rupiah. Gandri Rojo, Karangasem kode kotak B 607.500 rupiah. Sidomulyo kode C 322.500 rupiah. Kenongo kode D 690.000 rupiah. Sidoarjo kode E 2.058.000 rupiah. Sambiroto 1.200.000 rupiah. Mojosari 607.000 rupiah. Menoro kode H 770.000 rupiah. Kumbo 540.300 rupiah. Candi Mulyo kode O 818.500 rupiah. Sedan 971.700 rupiah. Pacing 319.000. Jambean 175.000, ngolahan 1 juta. Niki napa wonten sing dereng kula catet? Mpun sedaya nggih. Mpun sedaya. Kenongo. Sampun wau kenongo, wau pun kula wacana wau. Yang lain belum. Yang tidak masuk, Pak. Yang tidak hadir dadapan kode I, Bogorjo kode J, Karas kode K, Kedung Ringin kode M, Lemah Putih kode N, Gesian kode P, Sambong kode Q. Sing mlebet niki namung pinten 14 biji, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14 niki. Berarti sing boten store niki boten mengumpulake niki dan pitung desa. Niki jumlah sedaya pendapatan malam ini 11.206.000. 11.206.000 rupiah. Niki winane Juli-Juli nika namung 9 juta muncul gede. Saniki mpun 11.206.000 rupiah. Tapi niki mandhap nate angsal niku 14 juta. Nate angsal 14.290.400 rupiah.
Dereng nate nututi. Niki teng Karangasem niku. Bulan Oktober 2021. Terus mboten nate ngungkuli keng hasil niki 2001 riyen Oktober. Ya mungkin pun lumayan. Lah niki tambah kas winginane 76 juta nggih. 478.900 rupiah. Kas winginane sedaya penghasilan malam niki kalih kas winginane 87 juta 684.900 rupiah. Kalau Bang Suli 87 juta 684.900 rupiah. Niki dereng kepotong pengeluaran malam niki sing kangge napa? Air kelayan niku nggih. Niki mangke jedarien mangke dihitungi Mas Hakim Satri. Duit iki metune duit hitung sik. Engko terus tak potong tak umumno hasil pleke. Mangke niki telongi pengeluaran niki tartirin monggo Mas Hakim. Masih deh, mal, masih deh. Masalah. Iku bukune kano Pak. Ya sekilas ana sih. Iku ana foto kosong lho. Awakno urek-urekan. Berhubung divisi penyaluran tidak hadir pada malam hari ini, maka nanti laporan pengeluaran dari masing-masing ranting akan dihandle oleh Pak Hakim. Tapi sebelum itu, ya, tadi sebelum acara dimulai, ada beberapa ranting yang kekurangan kotak. Monggo nanti bisa menghubungi saya atau Pak Hakim Mawon. Di rumah saya juga ada kotak. Tapi kalau satu pintu di Pak Hakim itu sudah ada stikernya. Nah, terus masukan dari di Sidoarjo itu mintanya kotak yang besar. Karena pendapatannya juga banyak. Kalau kecil itu 1,8 itu tidak muat, sehingga minta kotak yang lebih besar seperti yang pernah kita buat, yang kita pernah taruh di toko-toko yang ada di setiap ranting. Tuh, dan nanti kita akan buatkan. Tapi tentunya berdasarkan permintaan dari masing-masing ranting, sehingga kita membuat itu tidak terlalu banyak atau lebih, sehingga nanti tidak terpakai kalau kelebihan. Saya kira itu biar dilanjutkan Pak Hakim, pengeluaran keuangan untuk santunan lelayon. Monggo Pak Hakim. Untuk yang pertama, Desa Gandirojo, ranting Gandirojo, silakan maju. Monggo Pak. Ya urung bar iki. Berapa? Tinggal lah wis nak sekiranya 126 total ya? Yo Oh, piye? ya langsung dikain. Ya nek ke kanti ya rono tetep. 126 Iki paling sampai 200. hitungane. Ora lah, Pak. Laporan, iki laporan keuangan. 126. Iya nggak usah. Ean. 100 oke. Terus ya. Oke. Untuk yang kedua, ranting Karangasem. Masih berapa Pak? 120 Masih 100 min 120. Tambah 200 ya? 80. 80. Apa nih? Masih 80. 80. Nambah 80. Nggih. 18. Masih 120. Masih 120. Nek 80 langsung total 50 Yes, yes. Ya. Totalnya 80 apa? Total apa? Enggak, uangnya kasnya masih Oh, iya sih. Lagi kalau 80. Yang kedua, yang ketiga, ranting Sidomulyo. Gak tau nong mati Sidomulyo itu. Ada. Ada. Berarti Bisa mati. mati. Kayak Pak, 45.000 Pak. Masyaallah. Ono sidit.
keempat Kenongo. Total berapa? 180. 180 tambah 200. Iya. 380. Piro Mas? 380. 380. Yang kelima Sidoarjo. Kiai Mursyidin Mangidin Sidoarjo. Jare mak polno. Hah? Mak polno. Iki lho kene. Berapa? Masih berapa? Masih 120. Berarti kurang 80. 80, Pak. Yang keenam Sambiroto. Masih? Banyune ning kene tuh 90. 90 udah. Yang nomor 7 Mojosari. Kalau berapa? 96. Salam 96. Yang ke-8 Menoro. 135, Pak. Total. Berarti kurang 135 tambah 200. Iya, berarti 335. Mari orang periode ya. Iki ruginya. Kalau mau 300 kalau nomor 200. Wah, Rong periode. Kalau isin koyo aku. Nah, bukan orang ketua lah, Pak. Isi rakal mau kalah deh. Isi entai ge, aku ora ketua apa. Aku kalau rata laporno lah. Dadapan. Hah? Dadapan. Pulang ya. Jadi untuk sementara dadapan kita nanti biar cocokkan sama Pak Yusuf langsung sendiri ya. Karas. Bekerja kosong. Kumbo. Ini ke Total 118. total 318. Kedung Ringin. Lemah Putih. Kalau di situ Kalau siji 155 berarti. ya? Bisa 155. Hah? Masih 155. Ya, di 45 ya, Bu. Monggo. Candi Mulyo. Candi Mulyo. Masih tetap? Iya. Utuh. Gesian Sambong kosong. Sedan Mas Roih Sedan berapa? Belum? Urusannya kalian Mas Robis ya. Kok ngono piye lho? Aku gak gelem madhep dhisik, ha? Oh, madhep dhisik carane. Wah. Pacing Ustadz Haji Sofyan Min 89 tambah 200 itu apa gimana? Tambah 200 berarti 289. Tak lagi mau mati pancene.
Jambean. Hah? Utuh ya? Walah panjang umurnya. Yang terakhir Ngolan. Hah? Apanya? Pas. Telas. Ngitung bisa. Aku ngitung itu deh ke kalkulatornya kok. Hah? Nggih. Iki kula dipun utus cerita Nabi Lut nggih. Nyeritakake Kang Soleh nalika teng pondok nggih ngoten niku. Juta. Niki yang terakhir nggih, yang kelima sebelum nanti kami laporkan untuk lain-lain nggih, wonten usulan apa pripun niki? Sesi lain-lain. Hah? Usulan? Nggih monggo Pak Rele, Pak Rele. Mriki, Mbah. Sewu Mas Hakim nyun sewu niku enten tanglet niku lho sing program napa ceker ayam tarpan pripun sios. Cak Hakim. Berkaitan dengan ekonomi pemberdayaan cara bahasa kerennya Pak Hakim. Kemandirian umat nek cara Pak Hakim niku kemarin sudah kita sampaikan bahwa ada program penjualan ceker yang dikelola oleh Lasisnu. Tetapi kemarin setelah di-list di WA group di istimaan di mana Pacing nggih di daleme jenengan Pak Sopyan nggih. Itu hanya satu ranting atau dua ranting yang siap. Padahal kebutuhan atau jumlah yang pengen kita distribusikan itu banyak sekali. Sehingga saya mohon maaf terus terang, ini saya sejujur-jujurnya saya sampaikan, saya tidak berani bertemu dengan pihak yang memberikan program tersebut. Saya dengan Pak Hakim, dengan Pak Muhdi, nyun sewu terus terang belum sampai hari ini belum ketemu. Belum pernah ketemu, Pak. Padahal yang diharapkan itu minimal penjualan satu hari berapa, Pak? 1 pintal. Luweh. 4 pintal biro. 2 pintal tuh harus Ya, satu hari. Pak. Minimal. Ini Pak pengambilan tuh 2 pintal, entek sakarepe. Ayo batas minimalnya itu kan 2 pintal. Sehingga kalau kemarin kita list
kalau kita coba-coba itu jelas mengeluarkan biaya banyak. Kita beli freezer, tapi kalau penjualannya itu tidak bisa berlanjut, maka kita akan rugi di pembelian freezer. Itu pertimbangan kami, Pak Sopyan. Sehingga kita tidak berani mengambil kesempatan itu. Bahkan sampai hari ini saya belum ketemu sama beliaunya, sama yang memberikan program tersebut. Tuh jawaban kami. Ada yang lain, monggo. Pak Mul, monggo. Ustadz Mulyono, kenal monggo ngaji mic nang Pak Ustadz Mul. Lho, Pak, mriki moh ning kene ndanging kok. Rene kok. Oh, ben. Lendek kan. Ora kok. Nggo. Ayo. Abi makas ziarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dhisik. Saya Bapak Ketua MBC, Bapak Kiai Haji Mufti Hasan, Bapak Ketua Lasisnu, Mas Labib Tarumroh, tapi kalau dereng nanti suam di gue. Di betul saya kenalan, udah kenalan kabeh. Halo, ning urung. Ning Facebook sudah ngerti kabeh. Urung. Terus ini yang pertama tadi ngendikane Mas Labib Lasisnu sudah berumur 3,5 tahun. Jari ini semangatane udah mengurang, tapi nek kula mboten. Jadi kula niku duwe ruhul jihad yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya terus terang nih. Jadi kula niku nek dicap model sing organisasi ngenten iki, nek ning partai malah menggebu-gebu kula niku. Nek ning malah dadi kula mboten mengurang, tapi justru kula malah tambah semangat. Niki yang pertama. Pendapatannya orang semangat apa? Oke, pertama lah. Sibuk Imam Mas aku gak bisa. Pendapatan orang semangat di Bangno lah. Yang kedua, untuk tadi saya memang bangga Lasisnu di program macam-macam, terutama ada program pembelian mobil. Tapi yang saya sayangkan tuh 2 juta dalam waktu 2 bulan itu 3 bulan. 3 bulan merasa keberatan. Nih, soalnya ini malah menggon kula niku bangun masjid gede-gedenan iki. Jadi saya ulangi lagi, nek 2 juta dalam waktu 2 bulan atau 3 bulan itu ini bukan kekabutan, nek kula gelem mlaku insyaallah ngintuk, tapi kita itu jangka waktu yang terlalu pendek lah. Nek 2 juta 2 bulan atau 3 bulan. Jadi jihad ngene. hanya ini yang saya sampaikan. Mungkin sudah salah kata, mohon maaf. Akhiripun nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul yang memang memiliki ruhul jihadnya. Artinya ketika menyampaikan itu semangatnya tidak berkurang, dibuktikan dengan langkah-langkah yang tidak pantang surut kan gitu. Kalau mengatakan semangatnya tidak berkurang, tapi kalau 2 juta batas minimal itu kok tidak bisa merealisasikan, maka itu ya diragukan semangatnya. Itu. Nah, kami harapkan teman-teman itu juga semangatnya luar biasa. Seperti Pak Mul pada waktu menyampaikan. Nah, bukan hanya itu saja yang saya harapkan, semangatnya Pak Mul itu juga bisa membentuk ranting yang sehat. Karena selama ini kelihatannya itu lemah putih ya, ranting lemah putih, Pak Mul lemah putih. Itu memang semangatnya luar biasa, tapi hanya Pak Mul saja yang hadir, selalu hadir. Bahkan saya itu punya suudzon terhadap beliau. Apa jok-jok liyane ora dijak. Wedi nak kesaing kan gitu. Nah, maka saya harapkan semangatnya itu dibuktikan dengan nanti ketika proposal ini berjalan mendapatkan lebih dari 2 juta. Gitu Pak Mul nggih. Ya. Ada yang lain monggo yang perlu disampaikan unek-unek
terkait dengan perjalanan lembaga ini untuk mengevaluasi, syukur-syukur nanti bisa kita perbaiki kekurangan-kekurangan yang sudah berjalan selama 3,5 tahun. Monggo yang dari ranting lain kalau mau menyampaikan. Karangasem monggo Pak Lai. Wis Pak. Sebelum ini kita sambung dengan laporan pengeluaran tadi, perlu saya ingatkan bahwa anggota atau ranting yang merasa belum atau menginginkan seragam, segera untuk bisa menghubungi Pak Hakim. Yang seragam, yang merasa belum punya. Begitu juga yang merasa belum membayar, silahkan membayar kepada Pak Robis. Karena saya lihat itu banyak yang belum membayar. Termasuk ada yang sudah pesan, sudah jadi, tidak aktif. Nah itu solusinya nanti ketua koordinator atau rantingnya itu tetap bisa menghubungi. Ya, karena bajunya sudah jadi, sudah dipakai, tapi kok belum bayar. Tuh. Jelas ya? Untuk itu biar dilanjutkan Pak Yusuf. Jadi kalau lanjutaken terus pengeluaran sedaya kangge satu nelayan menika kelas 2.084.000 rupiah. Sing kas wau 87.684.900 rupiah dikurangi pengeluaran malam niki 2.084.000 kas malam niki 85.600.900 rupiah. Kas 85.600.900 rupiah. Nggih, mpun ajeng 100 juta. Mpun ajeng 100 kurang sithik. Nggih saderengipun kula tutup, nggih saderengipun kula akhiri. Kula tungaaken mugi-mugi sedaya para masyarakat Kecamatan Sedan ingkang sampun sedekah ati infak dhateng NU Kerlasisnu, mugi-mugi dipun paringi tambah rezekine sing kathah, panjang umur, sehat walafiat, lan mugi-mugi saged tindak wonten Mekah Madinah kados ketua Lasisnu Sedan nggih, ngumroh nggih, dan Bapak MWC. Nggih mekaten kirangipun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah dari Pak. Oke, Pak.